kok saya nggak tinggal dengan orang tua gitu kan. Terus mau minta apa-apa kan kesannya kayak susah. Iya. Nah, dari situ ternyata mungkin itu bentukan dari Tuhan juga gitu. Pak Kris, Ya, selamat datang di podcast Telan, teman sejalan. Oke, kali ini kita kedatangan lagi nih. Kedatangan pengusaha muda lagi. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol sama ownernya Warung Sejalan, yaitu Pak Albert. Yang nggak kalah muda pastinya, ya kan? Nah, sekarang juga hadir lagi pengusaha muda. Namanya Pak Kris. Nah, saya taunya cuma Pak Kris. Saya pengen tahu nama panjang Pak Kris apa sih, Pak? Christian aja. Christian aja. Jadi namanya Christian aja. Barangkali ada Christian apa gitu, Christian Gonzales. Tadi bukan Christian Sugiono. Christian tanpa Sugiono. Christian tanpa Sugiono. Oke. Sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, kita promosin dulu nih tempat yang lumayan enak. Pak Kris udah pernah kesini belum? Belum. Saya juga sama belum pernah kesini. Ini cukup menarik tempatnya dan tempatnya santai, apalagi cocok buat teman-teman yang memang suka yang suasananya kayak sepi gitu kan. Terus pengen intimate ngobrol sama teman-teman yang lainnya, bisa di sini. Namanya Rumah Rinjani. Tempatnya di daerah Perum, Kota Cirebon. Jadi bisa cari di Maps. Kalau misalkan teman-teman bingung nyarinya, ntar kita sematin di kita kasih link Maps-nya ada di kolom deskripsi seperti itu. Lanjut. Pak Kris ini sebelum pembahasan apa yang sekarang sedang dikerjakan, sebenarnya saya udah ngebooking Pak Kris ini udah lama banget ini. Dari bulan Februari gitu. Dan memang Pak Kris ini sangat sibuk sekali. Awalnya mau minggu kemarin dan akhirnya jadinya di minggu ini. Katanya minggu kemarin itu pulang ke Semarang. Ya, dan ya dengar Pak Kris pulang bolak-balik seminggu sekali ke Semarang. Apa nggak capek? Kenapa nggak tinggal di Cirebon aja gitu? Iya. Gimana? Kenapa? Kebutuhannya harus balik ke Semarang. Apa kebutuhan apa ini? Keluarga di Semarang. Keluarga di Semarang. Kenapa nggak dibawa aja ke Cirebon? Belum ketemu kliknya. Kan udah lama banget. Udah berapa lama di Cirebon? 2017 akhir. 2017 bulan 7 atau bulan 8 lah. Berarti berapa lama tuh di Cirebon? 2017, 18, 19, 20, 7? Tuh, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Belum ketemu kliknya sampai sekarang. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Seringnya 2 minggu sekali. Cuman 1 minggu kalau dibutuhin ya. Ada keperluan keluarga mendadak pulang juga. Nggak capek? Enggak lah ya. Udah terbiasa sih lama-lama. Awal-awal capek. Sekarang kan ada tol juga ya. Iya, ada tolnya lebih cepat ya. Mempersingkat waktu. Perjalanan cuman 2,5 jam lah. Emang sangat-sangat kerja keras banget Pak Kris. Dan ngedenger dari teman-temannya nih Pak Kris ini. Dilihat dari situ juga kan pantang menyerah banget. Terus ngedenger dari masa lalunya dan sebagainya. Bahkan dari kecil udah mandiri, ya kan? Udah gak sih? Bener kan? Bisa ceritain nggak masa kecil Bapak kayak gimana? Kalau dari kecil sih kebetulan sebenarnya. Ibu kan sakit dari kecil sih. Jadi ibu nggak ada waktu saya SD. Terus tinggalnya dengan diasuh oleh bibi gitu. Jadi disekolahin lah sama bibi, karena pada waktu itu sejak kecil itu bibi kayaknya cocok sama saya gitu. Karena pada waktu itu kan keluarga dari bibi itu belum punya momongan. Oh, I see. Jadi kalau orang kepercayaan ya, kalau ngangkat anak kan bisa dapat rezeki punya anak. Iya, gitu. benar. Akhirnya sejalan itu memang akhirnya bibi punya anak. Jadi, udah ada lagi? Dari kecil lebih ke itu sih. Jadi udah nggak tinggal dengan orang tua dari kecil sih. Tadi kan dia udah ditinggal ibu dari SD. Nah, ayahnya, bapak dari Pak Kris? Kalau bapak sih masih di Semarang, cuman memang nggak serumah. Kenapa? Karena waktu pesannya ibu sih, pesannya ibu lebih ke waktu ke bibi ya, nggak tahu ya, mungkin bicaranya orang dewasa ya. Dititipin lah, titipin gitu. Jadi saya dari kecil
tidak dengan ayah. Cuman masih sering ketemu, nggak serumah aja, Nggak serumah tapi aja. masih sama-sama di satu kota. Jadi kalau weekend atau kadang ayah juga main ke tempat bibi, lebih ke situ. Masalah ekonomi ya, Soal mungkin. ekonomi. Banyak Terus- utang kali. Terus juga dengar-dengar ceritanya sering berangkat ke sekolah naik sepeda. Ya, Itu benar. gimana itu? Ya zaman dulu ya, zaman dulu kan. Karena kebetulan saya sekolahnya di sekolah favorit gitu. Dimasukinnya di sekolah favorit kan di kota. Iya. Sedangkan bibi kan tinggalnya di kota tapi pinggir. Pinggiran gitu. Jadi sejak SD kelas berapa ya, kelas 2-an kali, kelas Iya. 2 gitu. Tuh berangkat sekolah harus naik sepeda gitu. Tapi kalau zaman dulu enak ya, sepeda masih ada barengannya walaupun tidak satu sekolah nih. Iya. Tapi kan kebanyakan rata-rata pada sekolah di kota. Iya. Jadi ketika berangkat pagi itu kayak konvoy sepeda. Nanti kalau udah mau nyampe kota kan nyebar gitu ya. Ada yang sekolah ke A, ke B, ke C gitu kan nyebar gitu. Kalau yang lainnya teman-teman Bapak pada naik sepeda juga atau dianterin? Kalau yang rata-rata sih ya diantar ya. Sekolah favorit sih. Oh, itu nggak minder atau apa gitu? Saya sih nggak mikir gitu ya waktu kecil ya. Mikirnya Cuek gimana? aja sih. Yang penting berangkat sekolah ya. Yang penting berangkat sekolah. Berangkat sekolah gitu lah. Pernah kayak ngerasa apa namanya sedih gitu Kebetulan dengan karena keadaan dan yang sebagainya gitu. ya, kebetulan karena mungkin saya orangnya termasuk cuek kali ya. Cuek. Jadi dari SD sampai SMA kan naik sepeda terus nih. Kan teman-teman ada yang diantar, ada yang naik motor sendiri gitu kan. Saya sih cuek-cuek aja sih. Cuek-cuek aja. Itu salah satu apa namanya, saya juga pernah baca buku tentang bagaimana cara bodo amat gitu. Ya, bodo Ini amat. salah satu ya. Salah Bodo satunya. amat. Satu bodo amat ya. Iya. Yang kedua mau minta ke siapa gitu. Nah, iya sih. Terus yang ngebuat apa ya namanya, prosesnya bisa sampai sekarang dari hal tersebut kayak gimana, Pak? Dari masa kecil yang seperti apa ya, bukan seperti itu. Dari masa kecil yang penuh apa ya, penuh perjuangan lah ya. Benar sih. Ya mungkin Gimana? itu kadang ini agak ke ini ya, Iya. agak ke percayaan gitu. Ah, Mungkin kan dulu waktu kecil kan kadang ya pasti ada yang ngeluh lah. Oh saya nggak tinggal dengan orang tua gitu kan. Terus mau minta apa-apa kan kesannya kayak susah. iya. Nah dari situ ternyata mungkin itu bentukan dari Tuhan juga gitu. Supaya mentalnya kuat. Iya. Akhirnya ya karena udah dari kecil ya terbiasa seperti itu, nggak ngerasain kerasa berat gitu sih enggak. Jadi ya ngalir aja sih. Kalau kata Tan Malaka kalau saya, terbentur. Ya bentur terus sih. Terbentuk. Kalau kebentuk, kalau nggak kebentuk, Kalau nggak bahaya kebentuk juga. banyak yang salah ya. Iya, terbentur terus malah hancur. Ya itu sebenarnya lebih ke mental sih. Iya. Menurut saya lebih ke mental sih. Kalau mentalnya memang pingin, orang kalau pingin sukses kan harus berjuang ya. Nggak ada lah jatuh dari langit kita terima Iya. undian lotre gitu. Dari kecil malah kan Iya. udah terbiasa hidup mandiri. Betul. Ada tipsnya nggak? Tipsnya kalau orang Jawa bilang sih ndablek ya. Ndablek tuh apa? Ndablek itu bandel lah. Bandel aja Oke. gitu. Modal nekat aja. Modal nekat aja. Yes. Terus ada nggak sih apa namanya momen-momen yang Pak Kris ingat gitu, yang Pak Kris pegang sampai saat ini, yang membuat Pak Kris, oh pokoknya saya jangan nyerah gitu. Ada nggak? Ya karena dari kecil udah terbiasa dibentuk ya dengan lingkungan yang seadanya, terus ya kita kan tiap orang pasti pingin sukses ya. Iya. Cuman sukses tiap orang kan beda-beda Iya. kalau ukurnya. Ya itu aja sih, ngejar mimpi, pingin punya keluarga, nafkahin keluarga, bisa sekolahin anak ya, idealnya orang-orang pada umumnya sebenarnya. Iya. Cuman yang berat itu kan kadang kita harus pantang menyerah itu. Oh iya. Ada masalah harus tetap bangkit lagi. Iya. Nah tadi kan, mohon maaf ya, tadi kan dibiayain sama Bibi. Nah untuk Bapak ikut biayain juga? Enggak sih. Kenapa? Enggak tahu sih, kayaknya banyak utang ya. Karena nggak punya apa-apa sih. Nggak punya Kebetulan ibu nggak ada kan dalam proses yang lama Iya. sejak saya kelas 1 SD udah sakit kanker. Jadi mungkin
zaman itu kan biaya kanker gede ya. Oh. Materi ekonominya banyak habis di situ sih. Dibentuk bukan sama orang tua sendiri gitu Iya. kan, sama bibi gitu. Dengan masa lalu yang cukup perjuangan yang cukup besar gitu. Gimana cara mendidik anak versi Pak Pak Christian, Isak? Kalau saya sekarang nih jujur aja sebenarnya anak sih saya pasrahin ke istri. Oh, oke. Karena banyak benturan sih ketika saya pingin, karena dulu saya sekolahnya di Ya. ya mau bukan membedakan agama ya, karena sekolah di Yayasan Katolik kan favorit nih. Ya. Terus dari situ saya pengennya sih anak pengen masuk ke Yayasan Katolik juga. Tapi mungkin karena perkembangan sekarang ya, istri pengennya lebih ke kreativitas gitu ya. Mungkin makan media kali. Oh, I see. Akhirnya bentrok kayak. Bentrok ya udah saya lempar aja, saya pasrahin ke istri aja lah. Yang penting saya ngasih uang sekolah cukup gitu aja. Oh, jadi yang penting dipasrahin ke istri aja ya? Iya, Pak. Atau ada prinsip-prinsip yang menurut Bapak, oh saya harus ngajarin ini nih ke anak saya. Kalau saya ngobrol sama Pak Albert nih, biasanya saya pengen, kalau kata Pak Albert, saya pengen anak saya nggak naik kelas gitu kan. Itu kan unik tuh. Iya, itu unik tuh. Kalau Pak Albert unik sih. Kalau saya sih untuk mengajarkan kegagalan, ada nggak prinsip-prinsip? Kalau mungkin saya pengennya sekarang ya, kondisi sekarang sih anak saya bisa nguasain beberapa bahasa lah. Beberapa bahasa. Kenapa? Pengennya gitu. Saya melihat bahasa yang sekarang kan nggak hanya Inggris ya. Banyak bahasa yang bisa dipelajari yang lain ya. Kayak Mandarin, mungkin Jerman, atau mungkin bahkan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip kita nggak kenal aja mungkin sekarang bisa dibutuhkan gitu. Nah, itu kan peluang ya. Untuk membuka peluang. Betul. Kalau kita apalagi dunia medsos. Ya. Kan jangkauannya sudah internasional kan. Kita mau ngobrol sama orang Ukraina kan belum tentu orang Ukraina bisa bahasa Inggris nih. Tapi kalau kita bisa menguasai bahasa Ukrainanya kan cepat nyambung gitu. Oke. Dan saya juga pernah dengar Pak Kris ini sebelum memegang bisnis yang sekarang ini atau yang memegang perusahaan sekarang ini pernah menjalankan beberapa bisnis dan lumayan banyak juga saya tahu. Pernah juga sih. Apa aja tuh? Dulu sih waktu awal-awal sih biasa ya, sales freelance ya. Sales freelance. Ya. Awal-awal dulu waktu zaman kuliah kan kita kan pengennya kuliah sambil cari duit ya. Yeah. Freelance, marketing, terus ya jaga warnet pernah. Jaga warnet pernah. Berarti anak agak ngerti IT dong? Nggak ngerti. Nggak ngerti tapi jaga warnet. Cuman suka gamenya aja. Dulu kan. Karena dulu kan waktu saya kuliah kan lagi booming game Counter Strike tuh. Counter Strike. Ya, kalau saya PB waktu dulu. Point blank. PB setelah Counter Strike gitu. Oh iya. Jadi Counter Strike hilang baru PB muncul. Iya. Nah dari situ terus akhirnya pernah jadi IO juga sih, IO wedding organizer di Semarang. Ya akhirnya kena cambuk itu, jadi fokusnya ke kuliah selesaiin itu. Iya. Setelah selesai kerja pertama sih di Semarang. Jadi marketing apa ya? Bajaringan ya. Bajaringan, aluminium ya. Aluminium dan bajaringan. Terus akhirnya ngelamar kerja, kebetulan keterima di Surabaya. Di perusahaan yang sama dipindah ke Malang, sampai akhirnya mau dipindah lagi ke Makassar. Terus nggak diambil? Nggak cocok sih. Nggak cocok. Kejauhan itu gimana? Penawarannya nggak cocok. Oh, penawarannya nggak cocok. Kalau penawarannya cocok mungkin gas-gas aja. Ya, berangkat mungkin. Emang dilihat dari karakternya, kalau misalkan cocok yang penting gas aja. Gas gitu. aja gitu. Nggak cocok lah. Kebetulan masih ada ayah juga kan di Semarang. Jadi akhirnya putusin pulang Semarang. Dan bisnis-bisnisnya yang saya lihat juga itu kan dari pekerjaan, berarti banyak banget ya pengalamannya. Banyak gagal lah. Justru biasanya kalau pebisnis itu pasti banyak gagalnya dibanding berhasilnya gitu. Dan dilihat dari bisnis-bisnis sebelumnya yang saya tahu itu kebanyakan bergerak di bidang makanan, benar nggak sih? Betul. Kenapa makanan? Kenapa nggak yang lain? Kan bisnis kan banyak loh. Iya sih. Apalagi tadi udah pernah nyobain kerja di Bajaringan ya kan. Terus apalagi tadi jadi sales apa lagi tadi? WO ya, pernah ya kan. Kenapa di makanan?
nggak tahu cocok kali ya. Mungkin lebih lama bergerak di dunia makanan ya. Terutama mungkin karena makanan ringan jadi nyambung aja gitu. Makanan ringan. Sekarang kita mulai masuk di makanan ringan. PT Lestari apa? Cahaya Anugrah. Betul. Apa tuh Pak? Kasih tahu. Sebenarnya PT Lestari Cahaya Anugrah ini bergerak di produksi makanan ringan. Cemilan. Ya. Mirip kalau kayak saya nyebut Ciki Taro orang pasti tahu kan. Iya. Nah, cuman kami ini punya merek tersendiri namanya Gope. Gope. Tahu nggak Gope? Saya pernah makan juga pasti. Banyak loh di Cirebon. Iya. Itu banyak banget. Yang lain kalau misalkan udah pernah makan Gope di kolom komentar sebutin ya. Saya udah pernah makan Gope rasanya gimana gitu. Mungkin baru tahu juga ya kalau produksinya di Cirebon ya. Iya mungkin baru tahu juga ya. Iya benar. Itu produksinya di Cirebon berarti ya Gope Cirebon. ini. Sebenarnya ada beberapa cabang sih. Ya. Saya kebetulan dipercaya di Cirebon, tapi di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga ada. Tapi yang Gope ini Cirebon. Cirebon. Semua merek di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mereknya Gope. Oh gitu. Namanya kenapa Gope? Kenapa nggak 1000 gitu, ceban gitu? Kenapa Gope? Awalnya sih memang harganya Gope. Caranya Gope. Gitu. Sekarang kan harga naik terus. Betul. Jadi dulu kan awal 2011 ya. 2011. Di Semarang sih awalnya sih. Saya ketemu teman lama, teman SMA. Akhirnya kalian punya satu visi misi gitu ya. Yeah. Akhirnya join lah sama teman itu. Selama sampai 2016, 2017 itu. Terus diberi tawaran kesempatan untuk ke Cirebon nih. Cirebon. Ya, akhirnya rundingan dengan keluarga diizinkan ya, akhirnya berangkat. Minta restu lah ya. Iya. Berarti emang awalnya karena harganya Gope gitu ya. Betul. Jadi awalnya Gope, caranya Gope. Terus sekarang gimana Pak? Sekarang harga bahan pokok kan naik semua. Sekarang 1000 ya caranya. 1000. Cuman mereknya belum bisa ganti karena itu jadi merek sih. Jadi merek gitu. Jadi merek yang emang agak udah melekat lah ya. Betul. Di benak konsumen itu kalau kita ganti. Betul. Bahkan ada yang 2000 juga. Ada yang 2000 juga. Tapi namanya juga Gope. Namanya juga Seleknya Gope. Harganya 1000 dan 2000. Iya. Nah, selain Gope Pak, ada apa lagi? Saya tahu perasaan kemarin saya datang ke tempat Bapak ada yang lain juga. Betul. Ada juga mereknya kalau merek ya. Merek itu ada Lesato. Yeah. Ada Happynet. Yeah. Ada Gope yang varian rasa ayam bawang. Oh, sekarang ada variannya. Ada varian ayam bawang. Iya, siap. Nah, cuman kalau yang fast moving sih tetap Gope ya. Lidahnya orang Indonesia cocok kali. Ya, cocok sih, emang saya pernah ngerasain Gope. Ya enak sih buat ngemil ya. Terus nih, bicara tentang produk terbaru apa, Pak? Yang varian ayam bawang itu. Nah, Gope yang ayam bawang. Kalau ngebuat varian baru, ada risetnya nggak sih? Kebetulan kan tempat saya masih ini ya, anak perusahaan sih. Jadi semua riset bahan baku itu dari pusat. Dari pusat. Jadi kami hanya operator lah. Jadi yang riset dari pusat. Ya, tapi Bapak sebagai yang megang di Cirebon tahu nggak sih riset-risetnya kayak gitu? Enggak sih, enggak pernah. Jadi lebih ke paling ini ya, panelis Panelis rasa ya. Sebelum launching produk kan biasanya suruh nyobain dulu gitu. Survei ya. Survei ke orang-orang kantor lah yang paling dekat gitu kan. Terus ke beberapa pelanggan yang paling dekat. Minta review penilaian kira-kira rasa seperti ini bagaimana. Ya distribusin kemana aja? Kebetulan saya pegangnya area Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi dari Cirebon sampai ke Serang. Serang kan Banten. Iya. Serang kan Banten. Jauh ya? Jauh. Oh, masuknya tetap Jawa Barat sih. Oh, gitu Pak. Kita tetap Jawa Barat. Oke. Bicara tentang makanan atau cemilan ya, jangan makanan, cemilan. Menurut Bapak perkembangan cemilan pas pertama kali Bapak mulai terjun ke cemilan sampai saat ini, menurut Bapak kayak gimana, Pak? Kalau sepengetahuan saya ya, cemilan tuh tiap tahun pasti ada yang baru sih. Terutama di segmen yang middle low ya. Yeah. Pasti ada yang baru sih. Yeah. Dan perkembangannya biasanya identiknya itu dengan selera anak-anak. Selera anak-anak. Betul. Misalkan lagi tren film Upin Ipin nih, nanti ada snack muncul mereknya Upin Ipin. Tapi itu harus ada lisensi nggak sih kalau kayak gitu? Kurang paham kalau soal itu ya. Terus ada Sound the Ship, nanti keluar
snack merek Soundese. Berarti emang Marsha and the Bear ya. risetnya apa emang yang lagi ramai di kalangan anak-anak. Betul. Kalau rasa bahan dalamnya sih saya lihat sama aja sih. Kayak bungkusnya aja yang beda. Ya. Terus perbedaannya yang dulu sama sekarang apakah signifikan dari perkembangan dan sebagainya? Menurut Bapak gimana? Dunianya snack masih cukup luas ya, masih bagus sih. Jadi yang sampai sekarang saya alamin langsung sih lebih ke satu harus pertanian rasa lah. Ya. Habis itu distribusi. Ya. Itu sih. Ditanding rasa. Ya, cemilan yang menurut Pak Kris bisa apa ya namanya? Bisa diterima sama masyarakat itu kan atau orang-orang atau customer lah ya. Itu cemilan yang kayak gimana? Yang mungkin pasti ketika kita launching nih. Karena kan tadi kan disuruh nyoba dulu dan sebagainya kan. Nah, pasti dicoba juga kan. Oh, ini cocok atau enggak gitu. Betul. Nah, yang kayak gimana? Yang memang kayaknya ini tuh bakal ramai ini. Yeah. Kalau menurut saya nih, pengalaman saya sih, kalau yang segmennya anak-anak SD, SMP, TK gitu ya, ini lebih ke varian rasa ayam sih. Ayam barbecue, ayam panggang, ayam kecap, ayam rasa ayam bawang gitu sih, lebih ke ayam. Cuman kadang kan kuliner sekarang nih unik ya. Lebih ke trennya lebih ke pedes ya. Iya, sekarang namanya pedes sekarang. Cuman kalau itu kayaknya segmennya lebih ke beda lebih orang dewasa mungkin. Betul, bukan ke dunia snack sih. Kalau snack saya masih dominan selama ini sih ayam. Sapi juga laku, cuman tetap ayam yang lebih dominan. Masih jadi referensi juga buat teman-teman kalau misalkan mau bikin snack bisa pakai rasa-rasa ayam gitu kan. Betul. Ayam, yang penting jangan ayam kampus aja ya. Itu bukan buat anak kecil. Oh, itu bukan buat anak kecil. Nah, jadi nggak boleh dengan orang ayam kampus. Nah, kalau misalkan varian-varian yang tadi itu yang pedas-pedas, udah pernah nyoba belum buat segmen-segmen orang dewasa? Kan sekarang orang dewasa emang sukanya yang pedas-pedas. Mana aja kan saya riset juga tuh makanan cemilan-cemilan yang ramai di TikTok tuh itu ramainya yang pedas-pedas, kayak apa, basreng gitu kan, terus ada keripik apalagi tuh, ada kripca dan sebagainya. Banyaknya yang ramai yang pedas-pedas. Nah, perusahaan Bapak sendiri udah pernah nyoba belum? Pernah nyoba dulu yang rasa pedas sih. Cuman karena memang segmennya kebanyakan anak SD ya, jadi kurang jalan. Nggak laku sih. Kalau yang pedas ini cara pendistribusiannya gimana? Kalau itu kan pendistribusiannya ke agen-agen. Betul, ke toko-toko kelontong nanti dari situ ntar masuk ke warung-warung gitu ya. Kalau yang buat yang gede-gede gini, yang orang dewasa gitu, pendistribusiannya menurut Bapak cocoknya kayak gimana? Ya mungkin dengan yang sekarang pakai online itu ya, TikTok itu ya lebih menarik ya, video live gitu langsung. Saya sih belum pernah nyoba sih karena produk saya nggak di segmen itu ya. Iya. Tapi udah mau nyoba itu ke depan kayak gitu? Ada keinginan, cuman lagi persiapan produknya mungkin. Supaya produknya bisa diterima. Karena kan kalau kita lihat snack ya, yang ada bungkusnya kecil-kecil itu kan identiknya sama bocil. Bocil. Iya, bocil. Kalau yang tadi Mas Adit bilang yang pedes-pedes, itu kan dia kemasannya udah 1,5 kilo kan, besar-besar gitu. Jadi emang pengennya emang kalau orang-orang gede memang sukanya yang gede-gede langsung kan. Dan saya lihat juga yang rame-rame di TikTok tuh emang yang langsung sekilo. Dan biasanya bukan sekilo, 2 kilo yang di itunya. Mereka patungan kali ya. Kenapa? Patungan kali. Misalkan orang kantor beli berempat gitu kan. Atau bisa juga buat stok sebulan ya. Karena karyawan saya ada yang beli tuh patungan buat bareng-bareng. Beli orang 6 beli gitu, nanti dibagi di kantor gitu. Iya. Dan emang yang rame yang kayak gitu di TikTok, kenapa nggak tahu. Dan emang kayak bukan sekilo 2 kilo dipasangnya, ember 2 ember gitu. Terus sekarung gitu, 2 karung. Yang rame juga ada tuh Sabena sekarang yang lagi rame. Tapi itu juga bisa jadi peluang sih menurut saya untuk dijual lagi ya. Karena kita dengan beli satu kemasan yang besar 2 kilo gitu, dikemasin kecil-kecil. Kalau orangnya ulet ya dititipin ke warung makan. Kalau di Jawa sih bilangnya ini ya angkringan. Nah di sini kayaknya kurang banyak sih, kalau di Jawa sih banyak ya.
hidupin keangkringan gitu kan masih ada margin lebih ya. Iya. Satu kilo mungkin bisa jadi 2 kali lipat. Jadi pendistribusian ya. Ya. Nah, bicara tadi salah satu tips juga, ada tips lain nggak kalau misalkan teman-teman yang di rumah yang nonton gitu kan pengen apa namanya bikin bisnis cemilan gitu, ada nggak? Kalau cemilan ya satu yang penting rasa sih. Satu rasa, iya benar. Rasa itu harus dijaga lah. Dari bahan bakunya sampai ke bumbunya itu ya. Kan harusnya orang bikin yang unik ya. Cuman unik kadang juga belum tentu diterima kan. Jadi yang kalau kita survei gampang aja lah 10 orang gitu orang setuju bilang enak ya itu berarti rasanya kan udah oke. Yang kedua sih harga oke. Dua itu aja sih menurut saya yang penting ya, paling penting sama pendistribusian banyak. Kalau pendistribusian dengan kondisi sekarang kayak banyak dibantu ya online kan bisa jualan online, bahkan kadang ada yang pakai WhatsApp grup ya. Saya pernah tuh. Nah bicara tentang online udah sejauh mana Pak persiapan di online? Ngomong juga ntar mau kesini ya digital marketing ya. Saya panggil lah ya biar belajar. Iya. Namanya juga jangan disebut sejauh mana dan namanya apa, nanti bisa barangkali teman-teman mau follow juga. Ya, kalau di akun Instagramnya sih Instagram, TikTok dan Facebook sama apa? snackgopay_Cirebon. Ya, mungkin teman-teman bisa dibantu follow sama ya, like. Boleh ya. Follow, di like juga, dibeli kalau bisa. Kebetulan belum siap. Belum siap guys. Kalau belinya masih di warung-warung terdekat aja lah. Oke. Banyak kok. Lebih ke situ sih. Oke. Sekarang lagi membangun ya, lagi bikin Instagram, TikTok, sama berencana sih mau ke marketplace juga sih. Lagi build up lah, setup juga, semoga ya ada tahun ini bisa lah. Iya, amin lah. Pengennya sih niru warung sejalan. Niru warung sejalan. Kiblatnya ke sana nih. Kita juga bisa diselip lah. Kita juga masih belajar lah, Pak. Kita masih belajar. Ya barangkali ada bukan program ya. Barangkali kita bisa kerjasama gitu kan. Bapak yang menyediakan produk-produknya gitu kan. Nah, kita yang bantu ininya gitu kan. Reseller juga ya. Iya. Kalau teman-teman semua ini kalau teman-teman punya produk yang bagus gitu kan. Mau joinan gitu kan sama warung sejalan kan, kita warung sejalan produknya banyak juga emang buat apa namanya produk-produk cemilan yang murah gitu. Jadi kalau teman-teman mau kan bisa juga. Ya benar. Bisa jadi tambahan juga ya. Iya. Rencana ke depan Pak? Rencana ke depan untuk bisnisnya dulu deh. Kalau yang snack yang sekarang sih mungkin lebih ke menguatkan distribusi ya. Menguatkan distribusi. Rencana mau buka kantor perwakilan lah, istilahnya depo lah ya. Depo kalau bahasa distribusi sih depo ya. Depo atau kantor kecil lah di mana? Beberapa kota sih. Ada rencana di Bekasi, terus Garut mungkin, Garut, Bogor. Tiap kota pengennya punya sih. Lagi cari SDM-nya juga ini. Boleh tuh. Barangkali ada yang open locker gitu kan. Teman-teman ada yang mau join, punya jiwa muda, semangat ya. Boleh. Masih pengen merantau gitu. Bisa komen aja dulu di YouTube-nya Warung Sejalan. Ntar saya kasih ke Pak Kris. Jadi bisa lamarannya bisa nitip ya? Iya, lamarannya bisa nitip. Nanti kalau teman-teman butuh Bang locker ya bisa di komen aja. Ntar saya kasih ke Pak Kris. Kayak gitu. Kalau untuk Pak Krisnya ke depan, tadi kan bisnisnya, kan Pak Krisnya. Saya sih lagi nunggu Pak Albert sih. Nunggu apa nih? Nunggu katanya Pak. Nunggu dipancing sama Pak Albert. Nunggu dipancing. Kemarin bisnis sama Pak Albert tentang apa dunia air juga, mancing-mancing juga nih. Gagal juga. Sebenarnya saya sendiri dari kecil suka dunia air sih. Cuman ya nggak yang gelutin sekali gitu. Jadi ketika waktu itu kan sama Pak Albert apa ya? Kepiting gitu. Ya gagal lah. Kenapa kepiting? Kenapa nggak yang lain gitu? Waktu itu tertarik ya, karena kepiting itu kan sebenarnya limbah ya. Limbah di tambak kan, nggak ada yang lirik gitu, tapi dia punya nilai jual yang tinggi. Lumayan sih tinggi. Cuman agak susah juga nggak sih Pak? Sangat susah sih menurut saya. Lebih gampang, karena saya nggak pengalaman di situ ya. Lebih gampang lele nggak sih dibanding? Belum pernah nyoba kalau lele. Lele didiemin aja bisa hidup sendiri kan? Iya benar. Tapi kadang
Kalau sekedar hobi sama bisnis kan beda. Iya, berarti itu Cara hobi. penanganannya beda. Berarti itu hobi. Kalau hobinya sih ikan. Oh, iya, hobinya Nah, ikan. kemarin kepiting kan pengen nyoba bisnis kan. Iya. Ternyata gagal. Mau bisnis yang lain nggak? Ada kepikiran bisnis lain nggak? Pengennya nyoba kuliner sih di Cirebon. Kuliner. Kuliner ya. Kuliner makanan lagi. Makanan, tapi kali ini bukan yang snack ya. Kuliner lah. Kalau kenapa? Punya proyeksi bagus ke depan tentang makanan? Nah, kalau kuliner kan semua orang pasti makan ya, pasti butuh sih. Tinggal karena kebutuhan gitu ya. Betul. Kalau tadi nggak laku dimakan sendiri lah. Iya sih, tapi kan kalau kebanyakan, kalau banyak banget yang nggak laku kan nggak muat juga gitu. Dan tadi bicara tentang, saya juga berkepikiran bicara tentang proyeksi ke depan. Kalau dari snack ini nih, menurut Bapak kayak gimana nih ke depan? Snack di Indonesia, apakah menggiurkan atau ya kayaknya sama aja gitu? Kalau snack masih bagus ya. Masih bagus. Masih bagus. Tinggal gimana kita create produk yang bisa diterima tadi. Terus harga sama harus distribusi sampai ke pelosok-pelosok ya. Jadi jaringannya itu kayak akar pohon tuh. Semakin melebar, semakin banyak. Walaupun kecil-kecil tapi banyak. Ya berarti emang harus nyobain semua cara pendistribusian ya. Baik offline maupun online. Betul. Kalau kita punya customer misalkan 1000 customer, satu customer seminggu sekali ambil satu aja. Kan udah kelihatan. Seminggu 1000 gitu. Bisa dicoba nih buat teman-teman Gen Z kan biasanya pengennya online aja nih. Barangkali coba juga tuh pakai offline ya. Dan memang tadi bisa ditiru juga kayak kalau misalkan memang cemilan-cemilan yang apa namanya yang di packing sendiri kan bisa pendistribusiannya ke laut angkringan, terus apa warung-warung. Terus ya online-nya juga kalau bisa jalan juga gitu biar cepat juga naiknya kan. Oke. Lumayan seru juga ya. Dari semua hal yang pernah Bapak jalani gitu kan, dan hal-hal yang membuat Bapak nggak menyerah, pantang menyerah. Saya pengen tahu arti kehidupan menurut Bapak apa sih? Aduh, apa ya? Tadi kan Bapak kan bilang, yang penting sih sekarang bisa menghidupi keluarga dan sebagainya. Menurut Bapak arti kehidupan itu apa? Dan bicara tentang keluarga juga sekalian deh, arti kehidupan dan arti keluarga menurut Pak Christian apa? Kehidupan ya jadi kalau nggak bisa bantu jangan yang nyebelin gitu loh. Kalau nggak bisa bantu jangan nyebelin. Itu dengerin guys. Jangan nyusahin. Jangan gitu. nyusahin. Jadi kira-kira kalau kita nggak bisa bantu orang lain gitu, ya jangan bikin susah lah. Iya. Jadi kan harus mandiri. Ya. Lebih ke situ sih, bermakna lah buat sesama ya. Terutama ya yang lingkungan yang paling dekat kan keluarga, tetangga kanan kiri. Kalau kita kerja di perusahaan berarti yang teman-teman kantor buat perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi yang penting jangan nyusahin. Jangan nyusahin aja. Ada ini nggak Pak? Ada pesan nggak buat kita nih, terutama anak-anak muda nih? Karena ya sekarang di media sosial pun dibuild ya, terutama anak-anak Gen Z gitu yang apa benar-benar ini banget sama mental dan sebagainya, atau tentang kehidupan dan sebagainya lah. Dari Bapak yang udah ngejalanin beberapa hal gitu, tentang hidup gitu. Apa Pak? Sarannya ya. Saran buat anak-anak, buat teman-teman deh di rumah. Bener saya itu belum saatnya ngasih saran ya, karena saya juga belum sukses. Saatnya kapan Pak? Juga belum sukses gitu ya. Nggak apa-apa, kan bukan saran dari orang yang sukses, tapi saran yang udah melalui hidup dari berbagai macam hal. Apa? Ada nggak? Kerja keras sama kerja pintar ya. Kerja keras. Kenapa nggak cerdas Pak? Ya kerja pintar itu ya, kerja keras dan kerja cerdas gitu ya. Gitu. Dikira kerja cerdas itu. Tapi kalau kita kerja cerdas tanpa kerja keras juga nggak mungkin sih. Kalau yang sekarang kan bilang kita kerja harus cerdas gitu. Cerdas ya. Bagi saya nggak mungkin juga kalau kamu nggak kerja keras. Gitu. Cerdas kan contohnya kamu harus yang simpel aja lah, bangun pagi gitu. Konsisten gitu. Nggak terlambat, kalau orang kerja berarti nggak terlambat ke kantor. Kan konsisten, ada tugas hari ini selesai hari ini. Kerja keras itu. Kerja cerdasnya nyuruh orang lain. Kamu yang ngerjain. Iya. Yang seimbang lah ya, kerja keras. Kerja keras. Ada closing statement nggak Pak buat teman-teman? Untuk teman-teman anak muda nih. Ya, anak muda boleh. Nah, sekarang kan media sosial sangat membantu ya.
tinggal kitanya mau nggak untuk berusaha gitu. Kalau yang suka dunia apa misalkan dunia fashion, Ya. jadi desain kan rata-rata sekarang saya lihat di YouTube, TikTok banyak ya orang yang gambar dibikin video gitu Ya. kan, nanti dia tambah follower, mungkin bisa kalau viral bisa dijual gitu Ya. kan barangnya. Yang suka dunia kuliner juga sama, sambil bikin sambil divideoin gitu Ya. kan. Itu kan sebenarnya iseng-iseng berhadiah tuh. Iseng-iseng berhadiah. Karena kita suka dunianya, Iya. kita sambil bikin, sambil divideoin, posting, ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka, banyak yang follow, like gitu kan. Suatu saat mungkin karyanya bisa dijadikan penghasilan gitu. Tapi ke situ sih arahnya. Menjalankan apa yang kita suka. Ya, yang suka aja Pak. Passion. Tapi jangan suka main game ya. Tapi main game sekarang ngasih gimana? Ya, Gamers. Itu kalau jadi pro player Oh, ya. Kalau nggak jadi pro player jadi sampah juga. Itu guys, dengerin guys. Biasa orang-orang yang suka games alasannya di situ. Ada loh, apa namanya? Itu profesional. Itu udah terjadi zaman saya dulu waktu Counter Strike gitu. Tapi Counter Strike kan juga sama kan, arahnya ke pro player. Saya sampai mewakilin Jawa Tengah ke Jakarta juga. Kalau menang di Jakarta dikirim ke internasional juga. Tapi ujung-ujungnya nggak jelas. Akhirnya ya kuliahnya acak-acakan. 2 tahun hilang kan gitu. Taruh itu juga kuliahnya. Tapi emang kalau misalkan terlalu candu banget sama game emang berbahaya juga ya. Ya, jadi developer gamenya sih bagus ya. Jadi orang IT-nya gitu bagus ya. Ada juga teman saya memang yang seperti itu juga. Kebanyakan orang jadinya penikmat ya. Penikmat. Main Mobile Legends sampai subuh gitu ya. Besok kantor terlambat ya, di kantor ngantuk gitu. Harus. Atau kerjaan ngantuk, nggak konsen. Benar. Ya, kayaknya itu dulu lah. Oke. Sangat luar biasa sekali. Buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain atau ada saran nih. Kalau misalkan teman-teman punya saran, siapa nih yang akan kita datengin selanjutnya? Bolehlah komen di kolom komentar. Oh, jadi jangan lupa tadi di follow akunnya. Oh, subscribe juga. Subscribe akun Warung Sejalan. Follow akunnya Snack Gopek Cirebon. Dan jangan lupa rumah Rinjani juga ada IG-nya ya. Ada bisa dicek juga IG-nya juga Rumah Rinjani, jangan lupa di follow semuanya. Kopinya enak. Ya, kopinya enak. Jadi ya terutama orang Cirebon bisa datang. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan suka video ini jangan lupa di like dan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sarang Bel.